Sip. Silakan Pak. Oke, baik, selamat malam buat S-Friend semuanya yang lama kita tidak berjumpa. Di sini kita sudah mulai ketemu lagi dengan beberapa rekan kita. Nggak lengkap sih, tapi ada 2 orang yang memang malam hari ini, 3 lah ya, saya 1. 3 orang yang saat ini memang mempunyai waktu untuk kita berbincang-bincang. Kebetulan hari ini malam. Pengangguran saya. Kebetulan sebenarnya hari ini malam, jadi bincang-bincang malam ini, enak kan sambil ngopi. Kita lebih khusus ya, mengarah kepada hal-hal yang baru kita alami sebetulnya. Kenapa sih kita nggak muncul terus tiba-tiba kita muncul di Zoom. Banyak dan kita proyek. Physical distancing. Gitu. Kita nggak ngumpul. Karena memang kemarin agak ketat ya PSBB ya. Desember. 2 kali Pak PPKM kota kita tercinta lagi. Tapi tidak memutuskan tali silaturahmi kita dengan escape semuanya. Jadi kita sebenarnya masih berkabar dan juga kita masih bisa berdiskusi, ngobrol malam-malam ini. Dan memang kenapa kok saya malam hari ini berbincang dengan Asa, dengan Om Doli di sini? Karena memang secara spesial di bulan kemarin ya, mulai bulan Desember sampai Januari itu bulan yang cukup hektik untuk kita mempersiapkan Christmas, tetapi memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana ya, karena pertumbuhan atau perkembangan dari COVID ini cukup meresahkan juga di Jawa Timur khususnya, dan di Kota Malang di mana kita ada juga terkena imbasnya. Ya. Nah, itulah yang akan kita coba diskusikan malam hari ini, bincangkan. Mungkin rekan-rekan S-Friend kalau memang ada yang mau dituliskan di komentar, silakan juga. Mungkin ada pertanyaan atau sharing juga tentang hal yang sama-sama kita alami. Jadi rekan saya yang satu ini, si Om Doli ini baru saja lulus ya dari S2-nya. Katanya saya tanya, kapan lulus Om? Ntar saya agak lama karena ambil S2. Jadi dia harus diasramakan selama berapa hari? 13 hari. 13 hari. Dan Asa juga mengasramakan diri ya gitu ya. Iya, sama. Kakak tingkatnya Bang Doli. Jadi gini Efren, dengan adanya pandemi COVID ini tidak lepas dari situasi yang terjadi, kita pun juga menghadapi yang sama. Dan malam hari ini mungkin Bang Doli dan Asa juga bisa banyak cerita tentang hal itu, karena kebetulan rekan-rekan kita juga seperti Bang Doli dan Asa mengalami secara langsung kondisi itu, dan sampai dikonfirmasi dengan PCR test ya Om Doli ya, itu positif, dan akhirnya harus mengikuti protokoler dengan isolasi mandiri dan juga dengan pengawasan yang ketat, dan akhirnya puji Tuhan semuanya dilaluinya dan sehat sampai hari ini kita bisa berbincang malam hari ini. Nah itu gimana sih sebetulnya Om Dol awal-awalnya? Apakah sebetulnya kerasa gitu tiba-tiba waktu pas memang ada virus itu nyamperin kita, itu ada suatu hal yang beda dalam kita? Oke, gimana ya? Oke, jadi gini, seperti mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kalau beberapa waktu yang lalu saya terpapar virus corona, ada beberapa orang yang enggan untuk menyampaikan ke publik kalau mereka positif gitu. Itu terserah kepada mereka lah, itu nyamannya mereka seperti itu. Ada juga beberapa orang yang lain yang merasa pede-pede saja, menurut saya positif gitu ya. Nah, saya termasuk yang setengah-setengah waktu itu. Berarti dia nggak ikhlas ini ya, pasti kurang ikhlas. Jadi saya
tidak terlalu heboh memberitahu kalau saya positif, tapi saya juga tidak menutupi gitu loh. Saya tetap memposting beberapa foto ketika saya berada di rumah sakit isolasi seperti itu. Ya, kalau tadi pertanyaannya Pak Franky, bagaimana perasaannya Pak ya? Enggak, apakah ada yang Oh, berbeda dirasakan secara fisik ya oh ya, saat itu sudah ada? oke. Eh, Waktu itu yang membuat saya curiga saya positif COVID itu karena memang ada gejala yang tidak biasa dalam tubuh saya. Saya pernah sih pusing-pusing sedikit gitu ya. Saya pernah pusing-pusing sedikit, demam sedikit, tetap Tanggal tua gitu? Bukan. Hah? Pas tanggal tua gitu. Iya, seperti sepanjang bulan sih, Pak. Akhir bulan khusus saya. Bulan. Jadi waktu itu saya demam iya, sakit kepala iya, pilek, flu, batuk. Nah itu dan badan saya lemas gitu seperti itu. Nah saya langsung yakin kalau saya langsung curiga kalau saya positif karena memang itu gejala yang nggak biasa seperti itu, yang nggak biasa saya alami kok banyak seperti itu. Biasanya kalau saya pilek ya pilek aja atau pusing-pusing aja gitu dan ringan gitu, nggak terlalu membuat saya lemas. Nah waktu itu benar-benar bikin badan saya lemas, lalu saya curiga saya positif. Saya tes pertama, tes antigen, hasilnya positif, dan untuk memastikan lagi saya PCR dan hasilnya positif gitu Pak Franky. Tapi memang karena juga kalau dilihat Bang Doli sendiri kan mengalami mobilisasi ya dari kota satu ke kota lainnya. Iya, mungkin betul. juga yang mendorong mungkin saya bisa di perjalanan. Karena kalau lingkungan keluarga atau bisa dibilang apa kalau biasanya itu apa, kontak erat itu kan tidak ada kan dengan orang yang terkonfirmasi gitu. Okay. Maksudnya apakah keluarga juga kira-kira ke track gitu ya? Bukan. Sebelumnya kan nggak tahu apakah Bang Doli sendiri pernah berkontak erat dengan orang yang terkonfirmasi. Kan karena kita kan nggak tahu orang yang positif itu dari secara fisik kan kita nggak bisa lihat kan. Jadi ya kayaknya sih enggak gitu loh. Kalau dari keluarga sendiri Bang, ada. Keluarga, nah itu. Jadi apa namanya ya? Ceritanya seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, ceritanya seperti ini. Enggak banyak. Jadi waktu itu saya liburan ke Jakarta. Nah hari H saya mau pulang kembali ke Malang, saya dalam keadaan sehat seperti itu. Sama sekali nggak ada keluhan. Sangat sehat sekali. Sangat sehat. Lalu tanggal 13 Januari saya terbang ke Surabaya. Nah dari Surabaya saya naik bis Damri sama bis dari Bungarasi ke Arjosari. Sebentar, sebelum ke Surabaya berarti kan memang melakukan tes rapid dulu kan sebelumnya? Iya, antigen. Cuma antigen memang itu positif, negatif. Cuma kan memang nggak tahu ya Pak. Karena memang kata beberapa orang hasil tes antigen itu nggak terlalu akurat seperti itu. Dan kemungkinan besar saya nggak tahu di mana saya benar-benar, karena saya nggak benar-benar bisa yakin seperti itu. Jadi waktu saya tes di Jakarta itu saya dalam keadaan yang sangat sehat, keadaan yang sangat fit lah seperti itu, bugar seperti itu ya, keadaan yang sangat bugar. Dan waktu itu perjalanan dari Surabaya ke Malang itu nggak tahu kenapa, apakah karena saya sudah keburu kecapean dari Jakarta, di situ saya mulai merasa lemas seperti itu. Dan, sorry, kalau mungkin saya boleh kasih informasi, sebetulnya mungkin sebelum tes antigen itu sudah ada virus. Iya. Tapi masa inkubasi itu kan berjalan. Iya. Harusnya kan dia plus 3 atau plus 4 itu baru terkonfirmasi. Iya benar. Makanya waktu tes antigen waktu terbang itu masih negatif. Iya. Nah, waktu sudah di Malang, saya tahu saya positif, saya langsung hubungin keluarga saya, adik saya, untuk memastikan mereka nggak apa-apa seperti itu. Oke. Jadi, karena selama liburan kontak erat dengan mereka ya. Iya, pasti nggak mungkin kan sama keluarga sendiri jauh-jauhan. Siapa tahu dengan tetangga kan? Anak durhaka ya kan. Jadi, nah hari H saya tahu saya positif, saya langsung hubungin adik saya kasih tahu adik saya, ya kasih kabar lah gitu, bahwa saya positif seperti itu. Nah waktu adik saya dengar saya positif, dia kaget dan dia langsung bilang,
ini saya hilang rasa, hilang penciuman, dan anaknya pun demam yang demam seperti sakit seperti itu ya. Hari Saya itu langsung, juga mengalami hal itu. ya Hari itu ya dia bercerita hari itu kondisinya. iya. Jadi saya jujur saya merasa sangat bersalah. Jangan-jangan ini gara-gara saya seperti itu. Nah memang, oleh karena saya adik saya cerita keadaan mereka seperti itu, memang sepanjang hari sampai hari-hari di awal saya isolasi itu keadaan saya benar-benar sangat ngedrop karena merasa bersalah. Jangan-jangan saya yang tularkan ke mereka seperti itu. Sebentar, yang buat ngedrop itu rasa bersalah atau rasa takut? Satu, ya dua-duanya lah, Pak. Udah campur aduk gitu loh. Karena memang sepanjang di Jakarta, saya kakinya panjang kalau istilah orang Sumatera. Panjang kaki, Pak, Kaki kemana-mana. gatal, ya kan gatal sana sini gitu kan. Saya nongkrong sama temen, saya kumpul, bahkan saya menghadiri pernikahan teman saya juga gitu seperti itu kan. Ya tetap pakai protokol kesehatan gitu kan. Karena memang kan nggak ada larangan untuk nggak kemana-mana di Jakarta gitu kan, nggak ada larangan. Ya saya pergi dan saya tetap pakai protokol kesehatan kok seperti itu. Nah itu yang bikin saya merasa bersalah. Jangan-jangan saya seperti itu. Tetapi rupanya setelah beberapa hari adik saya terus melakukan tes sampai beberapa kali tes hasilnya negatif seperti itu. Ya puji Tuhan, berarti memang saya bisa simpulkan saya kenanya corona itu di perjalanan dari Surabaya ke Malang seperti itu. Oke. Kalau Om Doli mungkin bisa cerita seperti itu. Mungkin Asa. Memang waktu itu saya ada ketemu dengan Asa. Waktu itu kan kita persiapan untuk Christmas ya waktu itu. Persiapan untuk Christmas. Dan memang Asa sempat ada gejala batuk ya saya. Ada gejala batuk. Terus akhirnya kalau nggak salah besoknya kita coba untuk teskan. Waktu itu masih belum antigen, masih eklia waktu itu, dan hasilnya pun reaktif. Makanya disampaikan untuk bisa isolasi mandiri, dan memang kondisinya sangat mendadak, mencekam juga karena memang persiapan mendekat, dan Asa pun terlibat di dalam persiapan itu. Terus tiba-tiba diisolasi mandiri. Nah kita kan langsung stuck gitu semuanya. Nah itu apa yang dirasakan saat pertama kali merasakan itu? Mungkin pertama kali pas habis rapid itu nggak ngerasain apa-apa, soalnya mungkin gejalanya itu udah di awal-awal. Jadi kan sebelum tes itu sudah ada gejala? Iya, batuk. Sebelumnya awal-awal kan kakak saya pernah sakit. Ternyata emang positif. Jadi awalnya tuh mungkin di pertengahan Desember, sekitar pokoknya awal-awal lah, kita tanggal 6 atas, pas kita awal-awal pas kita syuting buat musik atau di studio konten Christmas ya. Nah itu kan seharian saya jadi ada kegiatan full, mulai pagi pelayanan, siang sekolah minggu, terus latihan buat Natal, terus syuting itu, terus lanjut ke pemuda, sampai akhirnya saya kerja sampai pagi. Itu benar-benar diforsir itu seharian itu. Sampai pada akhirnya tanggal 8 itu saya udah ngerasain gejala kayak panas, pusing, batuk. Hilang rasa? Saya nggak pernah. Anehnya nggak pernah ngerasain itu. Hilang rasa nggak pernah. Semua gak enak lah, masih terasa enak. Iya, nggak pernah ngerasain, nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain. Cuma kalau makan nggak enak, itu aja. Tapi masih bisa ngerasain. Ya rasanya nggak enak gitu. Kurang selera. Iya, bukan nggak bisa ngerasa, tapi nggak enak. Kurang selera. Biasa kayak orang sakit ya. Terus gimana sih? Waktu terkonfirmasi waktu tes itu dinyatakan itu, apa perasaanmu yang pertama kali biasa aja ditangkap? Santai aja gitu. Udah menduga kayaknya itu emang. Udah mempersiapkan diri gitu. Kayak gitu. Ya soalnya mulai dari awal tuh sampai pernah drop, nggak pelayanan juga kan. Pas hari Rabu itu sebenarnya nggak bisa latihan itu. Kayaknya tanggal-tanggal itu deh parah-parahnya. Terus itu udah mulai membaik. Akhirnya rapid itu terus periksa ke klinik COVID di RSSA. Akhirnya itu swab positif. Habis swab itu sama dokternya juga dikasih pilihan mau di rumah aja atau ke terakhir konfirmasi PCR positif ya? Iya, tanggal 28.
Jadi udah hampir sebulan lah. Itu kan kalau tadi saya sama Asa kan beda kan. Kalau dia tahu dia positif, dia biasa aja gitu kan. Kalau saya memang jujur shock, kaget gitu. Kaget, shock, campur-campur lah. Karena memang satu pertimbangan dengan keluarga di Jakarta gitu kan. Terus yang kedua, saya benar-benar nggak ada gambaran tentang COVID. Kita kan hanya sekedar baca di media orang yang sakit itu seperti apa gitu kan. Tapi percaya kalau COVID itu ada atau berpikir bahwa ini tadinya konspirasi? saya 50-50 Pak. Tadinya saya 50-50. Iya, gitu. Nah, mungkin yang bikin Asa sedikit lebih tenang ya karena dia ada anggota keluarganya yang pernah sakit gitu kan dan sudah begini gitu kan. Jadi Udah mungkin tahu gitu kan bagaimana mengatasinya. Iya, nah saya benar-benar gak ada gambaran apakah saya akan sembuh atau saya akan seperti pasien-pasien lain yang meninggal dunia, saya nggak tahu seperti itu kan. Itu nggak ada gambaran sama sekali. Sama pertimbangan yang lain adalah nanti setelah saya selesai isolasi bagaimana seperti itu. Bagaimana orang-orang terhadap saya. Sorry. Pernah nggak kepikir bahwa selesai saya di sini? Selesai maksudnya meninggal gitu Pak? Ya matilah saya gitu. Mungkin nggak sampai separah itu ya, nggak sampai separah itu. Cuma memang kan kalau saya beberapa kali melihat gambaran atau visualisasi pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien positif. Sebagai inkubator. Itu kan horor gitu ya. Yang sendirian di dalam kamar, lalu lemas, tampaknya murung seperti itu kan. Yang saya lihat itu seperti itu, nggak pernah melihat gambaran orang yang isolasi di rumah sakit lapangan Ijen sana. Yang begitu ceria dan sukacita gitu. Bukan, karena memang yang diekspos adalah orang-orang yang mempunyai komplikasi penyakit lain. Ya itu benar itu. Harus serius ditangani. Betul itu. Nah, saat gini Om Dol, saat mengetahui hal itu dan akhirnya dikonfirmasi positif dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah sakit lapangan ya? Iya, khusus. Saat berangkat ke sana apa COVID itu? Ini jujur aja ya, beberapa orang bahkan di grup-grup WA kan ya. Semangat Om, semangat Bas, semangat Bang dan segala macam gitu kan. Dan dramatis itu ya? Enggak, saya jujur saya berterima kasih dikasih support itu sangat berterima kasih. Tetapi pada saat yang sama itu seperti mengkonfirmasi saya ini orang yang perlu dikasihani gitu loh Pak. Yang malah justru membuat saya sangat drop seperti itu. Jadi gini Pak Ki, jadi gini. Bentar, gini. Kan saya diisolasi itu awal Januari. Ya. Saya pernah pas diisolasi itu Bang Doli, Asa diisolasi kayak pakai narkoba ya. Akhirnya karma is real. Nah, waktu itu saya memang sempat kontak Om Doli ya waktu di Jakarta kan waktu itu. Iya, di Jakarta. Langsung Om, coba ini dikontak dulu si Asa. Kenapa? Ini kayaknya dia lagi drop, terkonfirmasi saya bilang gitu. Nanti dia ngerasa sendirian saya bilang gitu. Ternyata ini penilaian saya ya. Iya, saya ini kan penilaian saya. ngebully Asa. Dari segi kalian saat begitu kan malah itu menjadi drop ya. Ini supaya kita tahu bagaimana nanti menyikapi juga mungkin rekan-rekan atau teman kita yang mengalami hal yang sama. Ya. Karena kan jujur aja kita juga harus semangat nih karena ini kan bukan hal yang biasa. Bagaimana nanti kepikiran atau gimana? Gitu. Iya. Jadi memang waktu saya tahu Asa terpapar, ya saya agak sedikit bercanda plus ngebully lah seperti itu kan. Bercanda plus ngebully, rupanya saya kena karma. Maafkan saya. Kalau Asa kan di rumah ya isolasi mandiri. Enggak, sama di RSL. Di rumah sakit juga. Oh gitu. Iya, makanya saya kan kakak saya satu alma mater, Pak. Saya satu alma mater. Tapi kenapa beritanya yang muncul itu Om Doli aja yang trending gitu? Itu dia makanya. Nah, tadi kan di awal ada kesalahan. Enggak, Pak. Di awal kan saya bilang seperti ini, Pak. Di awal kan saya bilang ada beberapa orang yang merasa nggak mau yang tidak merasa perlu untuk memberitakan itu. Nah, ada orang salah satunya dia. Nah, ada orang-orang seperti saya bodoh amat gitu loh. Pada akhirnya orang akan tahu kan. Dari segi penanganannya, kalau kita bicara masalah kesehatan ya, memang harus diberitahukan gitu loh. Karena ini juga langkah untuk kita menjaga yang lain. Nah ya benar-benar. Itu yang banyak masyarakat nggak tahu Pak. Karena ya seperti tadi saya bilang bahwa ada orang-orang yang berpikir ini seperti aib gitu loh.
Seperti aib yang kalau ketahuan orang malu seperti itu. Akhirnya mereka memilih. Gitu kan? Saya nggak tahu sih pertimbangan mereka nggak memberitahu itu apa, saya nggak tahu. Tapi ada beberapa di antara mereka memilih untuk tidak memberitahu, dan itu salah sebenarnya seperti itu loh, menurut saya. Ya, makanya kalau di kesehatan, kebetulan saya ada di dalam kerjaan saya ada di sana, gitu. Dan memang ada tracing kan, tracking. Jadi siapa tracing itu kalau memang ada satu konfirmasi, dia akan cari semuanya supaya menjaga yang lain-lain. Cuma memang tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Jadi memang waktu saya kasih tahu saya positif itu, memang bagusnya itu Pak Kuku, dia langsung tracing orang-orang yang kontak sama saya di hari itu untuk mencegah terjadi apa-apa seperti Om Bontar kan, seperti itu. Dan memang Om Bontar selama 1 minggu lebih dia pun isolasi mandiri. Meskipun memang ya nggak positif lah dia kan, tapi dia merasa perlu untuk isolasi seperti itu. Oke, thank you. Itu pengalamannya. Ya. Dan terus bagaimana menjalaninya? Karena kan saat orang terkonfirmasi itu ada gejala-gejala puncak ya, itu biasanya. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, di hari ke-8 atau hari ke-7 gitu mungkin. Nah itu ada kondisi yang memang kita secara fisik drop. Bener nggak itu? Tapi hitungannya nggak ngerti. Kalau asal udah lewat hampir sebulan ya. Dia kan di awal kan saya konfirmasi gejala-gejalanya kan. Kalau Om Doli gimana? Kalau saya bukan di hari-hari terakhir, Pak. Justru hari-hari terakhir itu hari-hari survive-nya saya lah, hari benar-benar merdeka lah seperti itu kan. Saya justru di hari 1, 2, 3 sampai mau ke hari ke-4. Nah yang paling ngedrop itu kalau mungkin di hari 1, 2 itu lebih ke psikis ya, lebih ke mental. Ya karena pertimbangan tadi Pak, nanti setelah ini bagaimana, terus keluarga, karena pertimbangan tadi itu hari 1, 2 lebih ke kayak residivis gitu kan, kalau keluar nanti tidak diterima masyarakat atau gimana. Nah itu yang memang terjadi di masyarakat kan, ada beberapa orang yang bahkan saya masih komunikasi sama beberapa alumni pasien dari sana. Bahkan ada antara mereka sudah 2 minggu keluar dari rumah sakit pun sama RT-nya masih dilarang keluar kalau belum ada hasil tes negatif. PCR katanya. Ini yang harus kita konfirmasi sebetulnya. Memang berita terbaru yang keluar dari WHO dan juga dari Kemenkes juga sudah dilakukan revisi kelima kalau nggak salah. Memang ini kan suatu hal yang berkembang ya, tidak pernah bisa langsung dipatok sebagai sebuah formula. Dulu yang sakit aja yang pakai masker, toh akhirnya WHO juga menyatakan bahwa kita semua harus pakai masker. Nah, yang terbaru memang kalau orang sudah positif bisa jadi itu sebulan pun dites masih bisa positif. Benar. Ada juga yang sampai 3 bulan dites masih positif. Itu karena bangkai-bangkai dari virus itu yang memang secara kecil ya itu ya. Jadi setelah imun kita kuat dan melawannya dan dia akan pecah, bangkai-bangkainya itu kalau dites PCR itu masih kedapat gitu. Meskipun tidak bisa menularkan. Gitu. Nah, kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi siapapun yang mendengarkan hal ini. Dan memang yang terbaru adalah setelah kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari plus 3 hari tidak ada gejala, itu sudah dinyatakan betul. Negatif betul. dari Kemenkes. Ya, karena nanti mungkin kalau ada teman-teman yang dari kesehatan ini ya, kalau memang saya salah berucap, boleh nanti disampaikan di komen di bawahnya. Ya, karena memang masa inkubasinya itu kan 10 sampai 14 hari ya. Virus tersebut. Kan dari RSL juga katanya kan juga gitu. Kalau udah nggak ada gejala, kalau 10 hari pun ya udah boleh keluar. Benar. Dan memang tidak diwajibkan swab. Iya, enggak. Ya, tetapi memang ada sih di beberapa tempat gitu kan masih mempunyai kebijakan lokal ya. Konfirmasi. Iya, untuk mengkonfirmasi harus melakukan tes PCR lagi sampai hasilnya negatif. Ya, memang ini akan terus berkembang. Betul. Nah, melanjutkan yang tadi Pak Uring tanya, kapan keadaan yang paling ngedrop gitu Pak ya? Tadi kan yang hari keberapa itu? Hari kelima ya? Nah, jadi hari 1, 2 itu lebih ke mental, psikis seperti itu. Nah, masuk hari 3, 4 itu lebih ke fisiknya Pak. 3, 4, 5. Nah, itu setiap malam saya selalu terbangun Pak, karena merasa sesak di jantung. Seperti susah nafas? Saya susah gambarkan.
Jadi memang agak lihat. susah, agak Kayak susah memang putus bernafas. cinta gitu. Yang lain. Kan susah di jantung gitu. Jadi Jangan sama yang lain. nah, aduh. Apa namanya? Gimana? Jadi kayak kalau dibawa ke perasaan itu jadi kayak cemas gitu Pak. Kalau Pak Franky pernah begitu cemas atau berada di panic room, di ruang panik seperti itu. Nah, itu jantung seperti berdebar-debar, nafasnya agak susah seperti itu, dan mau nggak mau saya jadi setiap malam itu selalu terbangun. Depresi mungkin? Nah, Atau kayak hampir seperti zona itu. situ? Hampir seperti itu Pak. Jadi waktu saya mau coba tidur lagi, itu perasaan cemas itu nggak hilang. Kayak seperti ini, kita seperti melihat ada malaikat maut yang mau menjemput, kira-kira seperti itu Pak. Beneran. Nggak, ini beneran. Ini saya sharing ini saya WA Pak Kuku waktu itu, saya sharing ke Pak Kuku. Pak, saya ini cemas, saya nggak tahu kenapa. Lalu Pak Kuku tanya, kamu mikirin apa? Jujur aja saya nggak ada mikirin apa-apa waktu itu. Cuman nggak tahu perasaan cemas itu dari mana, saya nggak tahu. Akhirnya karena saya sangat cemas, susah nafas, jantung saya berdebar-debar, dan saya nggak bisa tidur seperti itu. Lalu saya sharing ke beberapa orang, dikasih saran. Tempat tidurnya katanya kepalanya dicoba dinaikin, katanya seperti itu kan. Kan tempat tidur rumah sakit kan bisa dinaikin kan. Coba dinaikin untuk membantu katanya. Saya coba, agak sedikit membantu, tapi tetap muncul lagi seperti itu. Muncul lagi. Nah, itu sampai 3 atau 4 hari saya terus seperti itu. Nah, mau masuk hari kelima, saya putuskan kalau masih kayak gini setiap malam, saya akan konsultasi ke dokter. Siapa tahu dokternya ngerti gitu mau dikasih apa seperti itu gitu kan. Nah, waktu mau masuk hari kelima itu udah hilang, nggak ada lagi seperti itu. Jadi takut mungkin penyakitnya ya. Jadi waktu saya mau, karena paradigma di keluar yang memang banyak sekali berterbaran, akhirnya saat kita mengalami itu semuanya masuk dalam otak kita, berputar terlalu keras, yang akhirnya kita sendiri galau ada di sana. Tapi sebenarnya dari hari 1 ke 2 sebenarnya masalah seperti itu sebenarnya sudah beres sih Pak, sudah selesai. Contoh misalnya waktu tadi keluarga saya, adik saya kan langsung tes antigen, bahkan sampai 2 kali atau 3 kali saya lupa, hasilnya semua negatif. Saya sudah tenang dong sebenarnya kan. Dan mengenai sesama pasien yang lain, waktu saya melihat pasien-pasien yang lain, mereka santai gitu loh, mereka enjoy ada di sana, nggak kayak orang sakit gitu loh. Bahkan ada sepasang suami istri sama anak baby yang masih baby ada masuk ke situ juga. Diajak juga yang kecil? Diajak juga, Iya. Bukan nggak tahu diajak, nggak tahu positif ya, karena mungkin nggak ada yang jaga ya. Satu ruangan seperti itu. Saya ngelihat mereka seperti keluarga bahagia lah di sana gitu kan, kayak liburan aja. Jadi memang sebenarnya kalau masalah psikis di hari 1 ke 2 itu boleh dibilang sudah beres seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa masuk ke hari ke 3, 4, 5 itu langsung jantung saya terus setiap malam itu selalu berdebar-debar, sesak Tak napas ada lah. pressure dari pihak luar ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi Asa benar-benar ngalamin sesak nafas. Sesak Kalau nafas saya ya. ngalamin gitu, Asa? Kalau mungkin nggak ngalami, bukan dari penyakitnya sih, ada masalah lain yang kebetulan barengan sama penyakit itu kalau saya. Oh, oke. Yang Yang akhirnya drop juga? Iya kayaknya, yang akhirnya nggak bisa menghubungi yang lain gitu, yang akhirnya harus putus kontak sama yang lain. Jadi ketika masuk RSL, saya enjoy, malah keluarga saya yang berat melepas itu malahan. Malah Ya, semakin asik di sana. Iya, ayah pernah bilang, kamu di RSL gak usah terbebani, gak usah sedih, gak usah mikir kalau gak diingini keluarga. Di sana happy lah. Emang kalau penyakit ini nggak terbebani penyakit, tapi sama masalah yang lain kebetulan harus apa penyakit ini. Ya, makanya banyak dokter juga mengatakan bahwa saat kita memang terkonfirmasi hal ini, salah satu hal yang harus kita siapkan mental kita adalah happy dulu. Happy dulu. Apapun yang terjadi happy dulu untuk mengangkat imun kita sendiri. Itu memang benar Pak Oko, di lingkungan rumah sakit kemarin pun kan saya ketemu ngobrol-ngobrol sama pasien lain yang pengalamannya hampir sama semua. Hari 1, 2 itu mereka itu benar-benar ngedrop gitu loh. Dan seperti nggak menikmati ada di rumah sakit itu, pengen cepat pulang. Hari 1, 2, 3 seperti itu. Tapi setelah melewati hari-hari itu, mereka udah mulai enjoy, udah mulai santai gitu, udah bisa mulai menerima keadaan. Mungkin karena Sebentar. Ini ya? Asa dan Om Doli ini satu periode kan di sana? Maksudnya satu masa barengan? Enggak, saya dulu selang
saya keluar, selang 1 minggu kalau nggak salah ya Bang ya. Iya, Baru 1 mingguan. kamu masuk. 1 mingguan. Oke. 1 minggu saya keluar baru Bang Doli masuk. Berarti paling tidak kan Bang Doli sudah dapat cerita bagaimana di sana dari Asa. Saya di sana itu nggak ngalami yang kayak stres, kayak pikiran, nggak bisa. Enggak kan sudah diceritakan senang-senangnya di sana kan, di sana bisa gini, bisa gitu. Iya kan awalnya memang survei dulu di sana. Survei? Iya, beneran. Situ mau dirawat atau mau beli rumah? Survei. Kita kan aku pernah nge-share, pernah nge-DM pasien yang keluar dari situ. Beneran. Gimana di sana itu ngapain aja, jadi bulan di sana. Jadi survei dulu nanti gambaran di sana ngapain ya, udah tahu ya enjoy akhirnya. Oke, sebentar. Bisa tidur. Enjoy-nya itu apa? Ini kan masyarakat pasti akan lihat. Orang-orang juga teman-teman pasti akan lihat. Seumpama mereka berkonfirmasi ya, kita tidak berdoa supaya habis gitu kan. Tetapi kalau mereka konfirmasi, apa sih enjoy-nya di sana itu? Kok menarik sekali kayaknya. Mungkin kayak staycation. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan saya emang kan di akhir-akhir kenanya, nggak di awal-awal. Jadi mungkin pas gejalanya udah melemah baru terkonfirmasi positif. Jadi di sana mungkin sudah mulai membaik kita secara fisik ya. Cuma batuk aja yang masih terasa itu. Iyalah, kamu waktu ketemu main musik juga masih bilang kan masih ada batuk sedikit. Itu udah keluar dari situ kan? Udah, terus udah keluar seminggu, terus antigen ya negatif. Iya, betul. Apa asiknya Om Dol? Gini Pak, mungkin biar masyarakat tahu ya, jangan akhirnya berpikir. Tapi kan supaya nggak horor gitu kan? Jangan akhirnya berpikir semua rumah sakit khusus isolasi itu enak gak ya? Ini di rumah sakitnya kami ya, di rumah sakit di mana kami isolasi. Yang gejalanya ringan sama OTG. OTG ya? Sama gejala ya. Mungkin nggak di semua rumah sakit isolasi ya, karena kan penanganannya beda-beda lah ininya operasi penanganannya ya. Nah, cuman memang di tempat kami di rumah sakit tempat saya isolasi sama Asa, namanya Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard di Malang. Itu bagus banget pelayanannya kalau menurut saya secara pribadi bagus, dan mereka bisa men-set up rumah sakit itu nggak sehoror yang kita bayangkan lah seperti itu. Jadi dalam satu kamar ada 4 orang, ada yang 6 orang, 8, 10 sampai 12. Karena bagus juga sih, maksudnya jangan dibikin sendiri-sendiri. Kalau sendiri kan kesannya kayak terisolasi beneran ya. Benar-benar terisolasi. Jadi nggak seperti itu. Nah, terus secara dari makanan juga konsumsi itu benar-benar dipersiapkan dengan baik dari pihak rumah sakit gitu. Perbaikan gizi lah ya. Perbaikan gizi, ya. Bahkan lebih enak daripada makanan saya di luar gitu kan. Susu kotak itu 1 hari 3 kali, wajib gitu kan. Susu kotak, buah, makanan double protein. Jadi sudah ada ayam pasti ada telur, sudah ada telur pasti ada udang. Pokoknya double protein lah. Ada ayam, ada daging. Ada daging. Dan memang, nah terus ada fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas olahraga, terus hiburan, apalagi bahkan untuk cuci baju sendiri pun ada mesin cuci seperti itu loh. Yang mungkin nggak di rumah sakit lain nggak ada yang seperti ini ya. Jadi jangan karena kita cerita enak, akhirnya rame-rame mau positif gitu. Rupanya nggak dapat di rumah sakit. Tapi emang tetap enak kalau nggak di rumah sakit, emang bisa kemana-mana kan. Tapi memang Pak, kalau boleh pilih isolasi di rumah atau di rumah sakit khusus, saya lebih sarankan di rumah sakit khusus daripada harus di rumah. Ya, karena kan termonitor perkembangannya kan. Iya, termonitor dan juga. Kalau kita isolasi mandiri di rumah, kita nggak bisa jamin dia benar-benar nggak akan kontak sama orang. Permisi, untuk masalah kesehatan, obat-obatan, vitamin dan segala macamnya juga disediakan. Disediakan. Paling utama itu pasti vitamin pasti ada. Kalau obat kan hanya bagi yang sakit. Mantap sekali. Jadi memang ya terima kasih ya buat pemerintah kota ya. Iya. Provinsi kalau RSL. Provinsi Pak. Provinsi ya. Betul. Karena dia punya Kemenkes ya. Ya, langsung di bawah langsung di bawah provinsi itu. Siap. Mantap. Tapi gini, dengan adanya kondisi seperti itu, ya kan apalagi itu masa-masa tahun baru ya. Ini kan kemarin itu masa tahun baru yang harusnya kumpul dengan keluarga, punya resolusi di tahun 2021 kayak gitu. Terus masuk ke masa-masa kayak gitu. Bagaimana secara keimanan kalian? Teman-teman. Keimanan saya.
Puji Tuhan, saya selama Natal ini benar-benar dikuatkan. Jadi nggak cuma gara-gara penyakit ini, gara-gara masalah yang barangnya sama penyakit ini, dikuatkan benar-benar sama Tuhan. Jadi sama keluarga didekatkan lagi. Sama semua ada hikmahnya lah gitu. Lagi. Di sana banyak kan gini kita ngobrol ini kan tentang media kerohanian ya. Di sana ada banyak orang Kristen juga yang masuk. Banyak. Kebetulan pas saya akhirnya ada teman juga yang Katolik ke kamar. Gitu. Kalau seumpamanya ada tapi ini karena sisi lain ya dari sisi kesehatan. Nggak bikin persekutuan kayak Bang Doli. Oh ya, Bang Doli merintis di sana. Nah, saya yang agak beda nih Pak. Mungkin karena naluri pendetanya itu kali Pak. Boleh lah memang dimanapun berada tebarkan jalan. Jadi gini, tadi kan di awal saya cerita waktu hari pertama saya positif dan masuk rumah sakit isolasi, saya kan cerita tadi bahwa ada orang-orang yang japri saya, menyemangati di grup-grup juga seperti itu. Semangat Bang Dol, semangat, lekas sembuh, lekas sehat. Saya berterima kasih, jujur saya sangat berterima kasih. Tapi memang pada saat yang sama, itu sebenarnya ya seperti mengkonfirmasi kalau saya ini orang sakit gitu loh Pak. Jadi ya saya disemangati, saya juga jadi down juga pada saat yang sama seperti itu. Saya nggak menyalahkan orang yang menyemangati, nggak seperti itu. Tetapi pada akhirnya saya menyadari saya orang yang disemangati berarti saya orang sakit, kira-kira seperti itu. Nah, yang memang itu membuat saya down seperti itu Pak. Orang terus menyemangati saya, ya terima kasih, tapi saya tetap down seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan di hari kedua itu saya putuskan untuk kan kami ada grup dari rumah sakit ya, grup pasien di dalam rumah sakit. Nah, terus saya juga memperhatikan, saya jalan-jalan di rumah sakit, saya melihat teman-teman yang muslim, mereka tetap rajin sholat, rajin ibadah seperti itu. Lalu saya pikir, saya tanya dalam diri saya, ini ada pasien Kristen nggak ya? 2 atau 3 orang, kalau ada kayaknya boleh juga nih mulai persekutuan doa, sama-sama berdoa, sama-sama sharing cerita seperti itu. Lalu saya umumkan di grup pasien, mohon izin informasi, saya bilang seperti itu. Jika di dalam grup ini ada teman-teman Nasrani atau Kristen, yuk kita mulai persekutuan doa, saya bilang seperti itu. Biar kita sama-sama saling menguatkan seperti itu. Dan pada hari itu juga puji Tuhannya banyak yang respon, banyak yang japri saya. Mas, di mana? Gitu kan. Nah, ada satu pasien yang selama beberapa hari dia nggak mau join karena dia pikir yang ngajak persekutuan itu ibu-ibu, karena kan di WA saya nggak ada namanya. Jadi dia pikir ibu-ibu. Nggak ada fotonya juga. Nggak ada fotonya juga, nggak ada nama. Jadi waktu hari keberapa dia baru gabung, dia cerita, saya pikir yang ngajakin itu ibu-ibu. Kalau saya sama ibu-ibu agak kurang semangat lah gitu. Kurang asem gitu. Jadi seperti itu, Jak. Nah, mulai hari kedua itu pasien yang Kristen itu kalau boleh saya bilang jumlahnya stabil lah di 10 sampai 15 orang. 10 15 seperti itu. Sampai saya keluar sekitar segitu. Dan sampai hari ini waktu saya sudah keluar, saya tetap pantau di grup kerohanian. Itu tetap berjalan persekutuannya. Kadang yang pasien yang tertinggi yang sisa cuma 5 orang yang Kristen, nggak apa-apa, mulai aja saya bilang. 5 orang juga sama-sama berdoa bisa kok, saya bilang seperti itu. Jadi sampai hari ini persekutuan doanya tetap jalan seperti itu. Dan itu dilakukannya setiap hari ya, bukan seminggu sekali. Setiap hari, setiap jam 10 pagi. Kan kalau nggak di rumah sakit kan nggak mungkin setiap hari berdoa kan? Wow. Nah, tapi ide itu cukup bagus saya rasa, karena memang tidak semua orang berpikir di situ. Karena orang yang sakit dalam kondisi lemah tubuh dan juga kondisi pikiran yang lagi kacau ya, mereka selalu memikirkan dirinya sendiri aja belum. Betul. Gitu loh. Jadi muncul seperti itu, apresiasi lah saya bilang, karena sampai sekarang pun masih berjalan dan memang orang-orang sangat membutuhkan itu ya, dari segi kesehatan jasmani pun dibangun, rohani dibangun. Saya rasa itu secara iman kuat, imunnya juga pasti akan bertambah. Ini nanti video ini akan saya share ke teman-teman yang masih ada di dalam rumah sakit. Kebetulan saya masih di dalam grup. Ya, berharap teman-teman yang masih ada di dalam yang mendengarkan ini bisa terus disemangati. Tapi enggak usah ngajak saya ke sana ya.
Nggak usah. cukup kalian alumninya. Makanannya enak loh Pak. Nggak apa-apa, saya berdoa dari sini. Untuk rekan-rekan di sana akan cepat pulih gitu. Ya, seperti itulah. Ya, Jadi tapi ya saya boleh bilang sih Pak, apa yang paling besar menguatkan saya memang pada akhirnya waktu kita start persekutuan doa itu. Kami saling sharing, kami saling mendoakan sesama lain seperti itu. Iyalah, memang butuh saling support di sana. Dan sampai tibalah masa itu di hari kelulusan kalian berdua. Gitu Ya. Meninggalkan tempat itu ada kenangan. Oh, Banyak. Ada ikatan emosional dengan beberapa orang yang ada di sana, yang sudah seperjuangan. kalau saya sih ikatan emosionalnya dengan fasilitas yang ada di sana Pak. Saya dengan susu yang setiap hari. Ini terlalu nyaman ini. Saya di sana setiap hari karaokean loh Pak. Di sini saya nggak bisa karaokean. Di sana ada treadmill. Ya kalau ikatan emosional dengan sesama pasien adalah pasti ya. Karena 14 hari bersama-sama, 10 hari bersama-sama dengan mereka. Dan bukan hanya yang sesama Kristen ya. Saya juga bangun hubungan dengan yang non-Kristen. Dan sudah mulai ada schedule nih Pak. Mau ngumpul bareng. Tinggal nunggu waktunya aja Pak. Ayo ngobrol bareng lagi. Hah? Reuni sesama lulusan COVID. Setelah kalian mengalami hal ini semuanya, kan ini udah melewati masa toksik itu dan Tuhan udah pulihkan. Dan hari ini kita bisa ngobrol seperti ini, cicat dengan sehat gitu kan, melewati masa-masa kritis itu. Sebenarnya apa sih pesan buat teman-teman? Karena ini pandemi ini masih berlangsung. Iya. Dan masih akan sedikit panjang. Kalau saya udah dapat suntikan vaksin, tapi masih belum yang kedua. Lagi yang kedua. Apa pesan buat teman-teman semuanya untuk menjalani masa-masa ini? Pesannya, ya pokoknya tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, cuci tangan setiap kemana-mana, habis dari mana-mana. Soalnya emang lebih enak, meskipun di sana enak ya, ada fasilitas, makanan terjamin, ya lebih enak kita di rumah, kumpul sama keluarga, terus bisa ketemu teman, tapi tetap harus jaga jarak, tetap enak begitu daripada di rumah sakit. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Kalau kita di RSL kan mungkin yang enak, mungkin nggak tahu juga kan kalau yang lain pas ada penyakit bawaan, terus harus dirawat di ICU, pakai ventilator, itu yang nggak enak. Ya sampai mungkin mengalami gagal nafas dan segala macam. Om Doli mungkin apakah masih berpikir bahwa ini sebuah konspirasi? Tadinya. Ya, saya mau bilang bahwa corona itu tidak semengerikan yang kita bayangkan, tapi kita nggak bisa anggap enteng, gitu sih. Ya sama kayak masuk angin lah ya. Masuk angin kan nggak semengerikan yang kita bayangkan. Angin duduk kayak gitu. Angin duduk mati juga. Mati juga. Ya penyakit lain yang kita pikir ringan pun kan tidak semengerikan yang kita bayangkan, tapi nggak bisa sepele juga sih. Karena ini penyakit seperti itu. Nah, saya sih lebih pengen nyorotin kepada teman-teman yang mungkin belum kena, dan saya nggak mendoakan kalian kena gitu ya. Kalau satu saat teman-teman terpapar virus COVID ini, saya cuma mau bilang jangan merahasiakan, beritahu kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang bisa dipercaya, karena kita yang terpapar corona ini kita butuh pertolongan seperti itu. Dan orang yang bisa menolong kita adalah orang yang tahu kalau kita terpapar seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti tahu ada orang yang terpapar atau teman-teman sendiri terpapar COVID, tolong jangan pernah mencoba merahasiakan hal ini, karena kita butuh bantuan, kira-kira seperti itu, Pak. Atau mungkin juga nanti kalau tidak disampaikan, kasihan keluarga kita yang mungkin benar. Sakit bawaan. Dengan memberitahu itu sebenarnya kita melindungi orang lain sih. Oke. Thank you buat sharingnya malam hari ini. Memang ini masih berlangsung dan saya kira sih sampai akhir tahun ini pun juga belum akan hilang secara langsung. Memang diupayakan juga. Tetapi kunci dari segala sesuatunya kalau saya lihat sih tadi yaitu hati yang gembira adalah obat. Betul. Saat itu kita meresponi dengan baik, kita mempunyai semangat yang tinggi, ya kita akan segera pulih. Oh iya, saya satu lagi nih Pak. Waktu saya keluar dari rumah sakit,
itu sebenarnya ya waktu saya keluar dari rumah sakit masih perlu 2-3 hari lagi lah saya isolasi mandiri sendiri di rumah gitu kan. Saya bersyukur bahwa saya dapat support yang benar-benar luar biasa dari sesama orang percaya, sesama jemaat seperti itu. Di awal kan saya dikasih semangat Om cepat sembuh. Saya berpikir itu hanya kata-kata manis seperti itu gitu Pak. Lip service itu. Lip service. Nanti kalau saya sudah keluar berani ketemu saya nggak kayak gitu loh Pak. Saya takut kan gitu kan. Sekarang aja menyemangati. Nanti kalau sudah keluar gimana gitu. Saya pikirnya seperti itu kan. Nah waktu saya keluar ada jemaat yang mau nganter makanan. Saya bilang taruh aja di meja. Saya belum bisa ketemu orang. Saya bilang seperti itu kan. Lalu dia ngotot. Wes gak apa-apa aman. Pokoknya saya mau ketemu. Wes kangen katanya kayak gitu kan. Waduh. Wah luar biasa. Saya dikasih support seperti itu luar biasa. Jadi pengen cepat benar-benar cepat bisa keluar dari penjara seperti itu kan. Ya dan itu gak 1-2 orang. Banyak orang yang akhirnya ketemu sama saya yang mereka nggak ngeri sama sekali, nggak takut sama sekali untuk akhirnya bisa kontak seperti itu ya, ketemu bersalaman namaste seperti ini, bahkan tepok-tepok seperti ini. Halo Om, gimana kabar seperti itu kan. Dan itu yang diperlukan sih dilakukan oleh masyarakat secara luas. Sebetulnya buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya. Jadi COVID ini sebetulnya apakah bisa secara langsung menularkan? Kalau kita dengan alat pelindung diri, terus dengan jarak, itu memang tidak ada akses untuk ke sana. Makanya sebetulnya kalau kita mau ketemu dengan siapapun, karena kan nggak tahu ya. Siapa tahu juga orang itu OTG yang sudah konfirmasi, tapi kita nggak ngerti. Asalkan kita menggunakan masker, jaga jarak 1-2 meter, ya kan, tanpa kita harus body contact. Saya rasa it's okay aja, nggak usah dijauhi juga rekan-rekan kita yang sudah selesai gitu. Memang yang penting kita juga harus proteksi. Makanya dengan adanya masker yang kita pakai, mereka dengan pakai masker, kita jaga jarak itu bahkan sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya kalaupun kita tahu ada orang yang terpapar sebenarnya Pak ya, kita masih tetap bisa menolong mereka gitu loh dari jarak yang ya cukup lah seperti itu ya, tanpa harus jadi nggak benar-benar kehilangan kontak seperti itu, karena kan orang-orang yang seperti ini kan perlu bantuan, perlu ditolong informasi bagaimana, karena memang beberapa orang yang saya ketemu di rumah sakit pun mereka cerita Pak RT-nya datang ke rumah, Pak RT tahu dia positif gitu loh, masih datang ke rumah untuk kasih informasi kirimkan laporan tes segala macam seperti itu. Dan Pak RT ngerti kan, maksudnya dia tetap jaga jarak, dia ngerti, Pak RT dia ngerti bahwa dia nggak perlu dijauhin seperti itu. Ya, edukasi ke masyarakat juga penting sih emang. Edukasi ke masyarakat. Nah, itu yang paling penting karena memang supaya masyarakat juga sama-sama tahu bagaimana untuk menjaganya dan juga bagaimana caranya untuk menghindarinya gitu. Jadi paling tidak hubungannya tetap meskipun ya memang aturan mainnya beda gitu. Ya, New normal kan gitu, aturan mainnya beda. Makanya kenapa kita sekarang pun bergereja pun dengan masker, bagaimana kita ngobrol satu ruangan dengan masker. Kontak erat itu sebetulnya kalau kita lepas masker dalam jangka waktu 15 menit itu sudah kontak erat, itu memang berbahaya. Ya kan, makanya kalau pas makan bersama-sama ini memang kita harus betul-betul waspada kan semuanya. Makanya kalau mau makan sebetulnya kalau untuk saling menjaga ya gantian saja. Iya betul. Itu lebih safe sih sekarang. Atau makan virtual ya, makan bersama virtual. Kayak gini ngopi virtual, kita ngobrol virtual ini. Ngopi sih. Mantap. Asa gimana sih? Ada yang sampai ke di closing statement? Udah tadi. Pokoknya jangan tetap jaga kesehatan. Lebih enak sehat daripada sakit. Ya. Jaga imun, jaga kesehatan. Sekalipun kita pada akhirnya akan terpapar, kalau kita sehat nggak masalah kok. Jaga iman. Oh iya. Imun kalau iman. Ada teman kita yang positif atau keluarga itu bukan aib ya. Kasihan. Ya, tapi memang tidak semua orang ya itu. Makanya kita harus tetap harus sounding hal itu. Supaya nanti rekan-rekan yang lain atau keluarga-keluarga yang lain dengan melihat seperti ini mengetahui bahwa cara terpaparnya kita sudah tahu kok, banyak di Google ada, di YouTube ada. Cara memproteksinya juga tahu. Ya, gitu. Kalaupun memang kita sudah menjagai, kalau mungkin rekan-rekan bilang berikhtiar, tetapi toh memang kita dijadikan bagian dari itu ya. It's okay gitu loh. Saya sudah divaksin nih, jawabannya. Sudah dapat vaksin, tapi ya saya tidak bisa memberikan keyakinan bahwa 100% saya aman. Tetap saya
memproteksi diri kita dengan 3M itu, cuci tangan, masker, dan juga menjaga jarak. Nah, itu. Siap. Jadi kita perangi bareng-bareng ya untuk COVID ini. Yang jelas karya kita harus terus berlangsung ini, kawan. Betul. Teman-teman, Jadi kita teman-teman harus Escape, bergerak ini. tunggu ya. Kita mau siapkan apa buat kalian. Yang lain-lain mengisolasi diri dong. Ya, S-Friend yang sudah kangen sama kita, tunggu aja persembahan spesial dari kita ya. Oke, paling tidak malam hari ini ya, nah kita bisa ngobrol, berbincang, dan Esren bisa ketemu dengan kami. Dan nanti apa yang mungkin Esren juga ingin kita sharingkan melalui pelayan-pelayan di Escape ini juga boleh langsung di komentar aja. Ya, silakan tulis di komen. Nanti kita juga akan mengerjakan ke depan tentang pelayanan di media ini bersama dengan rekan di Escape. Jadi itu. Terima kasih waktunya untuk Asa, Bang Doli, ya buat malam hari ini juga. Nanti buat teman-teman yang mendengarkan di pagi hari, selamat pagi. Di siang hari, selamat siang. Di sore hari, selamat sore. Karena ini demand ya. Jadi boleh ditonton kapan aja. Ini saya lagi siang ini sekarang. Lagi siang. Lagi di tali. Lagi di tali. Okay. Ini saya lagi di Korea. Oh. Panggil saya Opa ya. Opa. Opa Gangnam. Opa Gangguju. Saya terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat sore, selamat pagi. Jadi kita ketemu lagi di acara-acara yang lain di Escape ini. Yang jelas tetap jaga imun ya supaya kita tetap bisa melakukan dan menerima karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Salam. Bye bye. God bless. Itu rap. Oke, Om.